Jadi pertemuan pertama ini setelah Ibu menyampaikan rencana pembelajaran semester tadi, materi pertama yang Ibu sampaikan yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup sanitasi pemukiman. Nah, jadi sebagai prolog ya, masyarakat atau manusia ya pada dari zaman prasejarah dulu ya, mulai membangun rumah ya. Jadi mulai membangun rumah dengan meninggalkan cara hidup berburu ya. Awalnya kan masyarakat atau manusia ya pada awal mulanya itu hidup di hutan-hutan ya. Jadi tidak ada, belum memiliki belum memiliki budaya untuk memiliki sebuah rumah ya. Kita kan tahu zaman-zaman primitif seperti itu, jadi hanya hidup mungkin di bawah-bawah batu sebagai perlindungan ya. Nah, kemudian dari kehidupannya untuk menghidupi diri dan keluarganya ya dengan cara berburu ya, mengumpulkan makanan ya. Jadi kemudian pada suatu perkembangan berikutnya menjadilah masyarakat yang tradisional ya. Jadi mulai jadi pada masa masyarakat sudah mulai tradisional itu ya, mulai memiliki rumah ya sebagai tempat bernaung dari cuaca dan segala hal yang dianggap sebagai musuh ya. Jadi mulai berpikir untuk memiliki rumah sebagai perlindungan dari cuaca yang buruk, kemudian dari serangan binatang, kemudian dari ya panasnya matahari ya seperti itu. Jadi rumah itu sebenarnya syarat dengan makna-makna sebagai hasil pengejauhan tahan budaya ya. Kalau rumah itu jadi tradisi dan nilai-nilai yang dianut itu akan nampak dari rumahnya. Rumah-rumah tradisional ya akan kita bisa bedakan kalau seperti ini sebagai prolog aja. Kalau di Jawa bentuknya joglo, kalau di Pontianak, di Kalimantan bentuknya rumah panjang. Nah seperti itu, rumah panjang, rumah panggung. Nah, itu mulai adanya peningkatan dari kehidupan yang primitif menjadi kehidupan yang tradisional. Nah, di sini rumah berperan sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak saja sebagai tempat berlindung dari hujan, panas, dan angin, rumah juga menjadi tempat di mana manusia mengekspresikan ya. Ada tulisan muncul nih. Mengekspresikan cara melakoni hidup ya. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang terdekatnya ya. Rumah juga dijadikan alat untuk menunjukkan status sosial, penampilan dan keindahan ya. Jadi pada setelah melalui zaman tradisional kemudian mulai ke masa modernisasi seperti sekarang ini ya, rumah tidak saja dijadikan tempat berlindung dan sebagainya, tapi juga sebagai rumah itu dapat menunjukkan status sosial ya. Jadi rumah yang kondisinya kokoh, kemudian yang memenuhi syarat kesehatan ya, itu lebih akan menggambarkan suatu keindahan ya. Tidak saja misalnya kekokohan, tapi keunikan juga ya, keunikan dari rumah itu ya, jadi menunjukkan status sosial, menampilkan keindahan seperti itu. Jadi manusia dalam mempertahankan hidupnya ya di dunia menuntut beberapa kebutuhan-kebutuhan primer yang harus
dimiliki ya. Jadi ada 3 unsur utama di antara kebutuhan primer manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Betul enggak urutannya nih? Apa kira-kira boleh diputar-putar, dibolak-balik? Betul enggak urutannya? Betul. Iya. Karena pertama adalah kebutuhan pangan ya yang harus menjadi prioritas utama ya. Jadi kebutuhan primer pertama itu pangan, karena manusia untuk hidup perlu makan ya. Jadi untuk hidup perlu makan, untuk apa? Untuk ya. Ibu atur dulu. Biar nampak wajah kalian nih. Biar kalau di samping terlalu sedikit yang nampak. Nah, di sini kan nampak nih. Nih. Ya. Jadi pertama itu yang harus terpenuhi ya, kebutuhan primer itu pangan. Karena dengan pangan itu manusia perlu hidup ya, untuk tumbuh kembang dan untuk kecerdasan ya. Jadi kecerdasan perlu makanan yang bergizi. Baru yang kedua itu papan ya. Jadi dari kebutuhan papan inilah wujud status sosial ya. Nah, papan itu sebagai parameter pemenuhan kesehatan lingkungan keluarga dan pemukiman ya, karena berawal dari papan terjadilah pajanan penyakit. Mengapa demikian Bu? Ya karena kita manusia itu lebih banyak waktunya di dalam rumah ya, lebih banyak waktunya di dalam rumah. Nah, mengapa dikatakan dari papanlah itu berawal dari terjadinya pajanan penyakit. Jadi kalau rumah yang tidak memenuhi syarat, maka berawal dari rumahlah itu pajanan penyakit terjadi ya. Misalnya rumah yang tidak memenuhi syarat sehat, tidak terpenuhi pencahayaan yang baik, ya, kemudian tidak terpenuhi pencahayaan baik dapat menyebabkan sakit apa? Ayo. Banyak penyakit ya, termasuk penyakit pneumonia ya. Mengapa pneumonia? Karena apa? Karena dengan pencahayaan yang kurang maka bakteri patogen itu tidak akan tumbuh subur ya di dalam suatu rumah yang tidak terpenuhi pencahayaannya ya. Kemudian apalagi misalnya ventilasi, kalau ventilasinya juga tidak terpenuhi, juga penyakit yang mungkin terjadi ya, banyak ya, bisa tentunya lebih kepada adanya bakteri udara ya, bakteri udara yang tidak dikendalikan, tidak dapat dikendalikan. Artinya gini, kalau ventilasi terpenuhi, tentu saja adanya perputaran udara dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Nah, itulah jadi sirkulasi udara itu akan membawa kebaikan ya. Jadi misalnya di dalam suatu rumah yang padat penghuninya, ada salah satu yang mengalami sakit pneumonia misalnya. Nah, itu kalau ventilasi udaranya terpenuhi, maka udara dari dalam keluar ya, sehingga bakteri udara atau virus yang mengenai si penderita pneumonia itu dia akan tertukar udara yang dari luar masuk ke dalam, yang dari dalam masuk keluar. Nah, yang keluar itu yang membawa virus itu virus itu di udara bebas itu akan mati karena dia akan terkena sinar ultraviolet matahari ya, jadi akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi papan ya, kemudian sandang. Nah, sandang itu kita tahu ya, selain
Yang utama adalah sandang itu sebagai penutup aurat, ya. Berikutnya adalah untuk keindahan, ya. Nah, selain itu, sandang pada dihubungkan dengan kesehatan, sandang itu sebagai alat perlindungan diri. Mengapa dikatakan sebagai alat perlindungan diri? Daeng? Iya, Bu. Nah, sandang ini ya, selain sebagai penutup aurat, sebagai bentuk, sebagai wujud keindahan, juga sebagai dikaitkan dengan hubungan kesehatan itu sebagai perlindungan diri. Mengapa perlindungan diri? Menurut saya, mengapa sandang dikatakan sebagai alat perlindungan diri? Karena dengan adanya kita memakai pakaian itu mencegah kita terkontak dengan adanya bakteri yang ada di sekitar kita, misalnya bersentuhan dengan hal-hal yang kotor. Jadi dengan adanya pakaian tidak langsung mengenai kulit kita di tubuh. Ya, ada lagi yang lain, Aulia. Betul, Kak Daeng. Kalau ini kan dikaitkan dengan mikrobiologi. Ayo, Aulia, dikaitkan dengan apa? Nah, kita ingat agen penyakit itu kan selain dari mikrobiologi, terus apa saja? Nah, Aulia malah sembunyi. Apa? Karena gini, suaranya kurang jelas, Bu. Karena gini, nanti kalau kamu sebagai penyuluh itu, ya penyuluh itu kalian harus juga menyampaikan pakaian itu salah satu bentuk perlindungan diri, ya, supaya kita untuk mencegah dari penyakit, ya. Penyakit kan bisa saja tidak saja bersumber dari betul dari bakteri maupun virus gitu ya, bakteri maupun virus, tapi medianya apa, media penularannya apa. Kalau tadi Daeng itu kaitannya dengan bakteri medianya yang Daeng sampaikan apa media penularannya kok bakteri, Daeng? Apa? Misalnya meja yang kotor atau kursi dan lain semacamnya, Bu. Media penularan apa saja? Media penularan. Media transfer agen penyakit apa saja? Nah. Agen penyakitnya kan bakteri, virus, kemudian agen penyakit bersumber dari bahan kimia, ya kan? Bisa PB, bisa PB, kemudian bisa apa namanya yang misalnya yang terkait dengan makanan formalin atau yang terkait dengan kosmetik itu apa? Merkuri, ya. Nah, itu kan agen penyakit dari bahan kimia. Kemudian ada yang bakteriologi, yang sampaikan kan bakteriologi. Nah, itu media penularannya melalui apa? Mohon maaf, Bu, suaranya kurang jelas. Aulia sambil siap-siap ya. Aulia sambil siap. Aulia siap-siap, nanti Ibu tanya tadi. Selain maaf, Bu, suara Ibu putus-putus, Bu. Masa suara Ibu putus-putus, Bu. Iya, Bu, suaranya putus-putus. Udah, sekarang udah enggak? Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Daeng. Ada yang lain bisa nyampaikan, Lisa? Hah? Apa? Kalau dari saya, Bu, sedikit menambahkan dari jawaban untuk dari Daeng tadi.
itu kan selain mikrobiologi juga ada polutan ya Bu. Polutan juga kan bisa membuat seseorang, apalagi kalau khusus yang alergi kulit ya Bu ya. Kan kalau ada yang alergi polutan bisa kena radang kulit atau gatal-gatal gitu Bu. Kalau kita tidak menggunakan pakaian. Nah, medianya bisa berupa knalpot, terus segala debu-debu yang ada di lingkungan sekitar. Ya begitu Bu dari saya Bu. Ya, betul. Deng juga. Apa Deng? Pakaian sebagai pelindung dari terjadinya bakteri. Ya. Ibu cuma nanya medianya, media penyebaran agen penyakit bakteri itu kepada manusia. Salah satunya Deng kan bilang pelindungnya pakaian. Bisa dengan pakaian. Apa? Media dari penyebaran penyakit tersebut begitu ya Bu? Ya. Medianya bisa seperti tungau mungkin Bu? Apa? Tungau. Ya, tungau dibawa sama apa? Tungau dari mana? Dari tanah. Ya, jadi begitu. Tungau bisa sampai ke tubuh manusia tuh kalau tidak dilindungi oleh kain, oleh pakaian, apa dong yang bawa? Tentunya dari tanah, bisa dari furniture yang kita gunakan, ya kan? Seperti itu. Jadi kemudian apalagi Aulia? Ada nih yang belum terkena. Biasakan penyuluhan nyampaikan untuk melindungi diri dari ini. Nah, selain menggunakan repelen, maka gunakan pakaian. Apa itu? Aulia, mana hilang tuh? Ya, jadi pakaian itu betul yang dikatakan Daeng, Lisa itu betul. Dan banyak lagi sebenarnya. Salah satunya pakaian itu sebagai pelindung diri dari gigitan nyamuk vektor. Kalau kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat gimana dong? Kan itu salah satu alat sebagai pelindung diri dari gigitan nyamuk. Ya kan? Menggunakan pakaian yang tertutup. Jadi sebagai bentuk perlindungan diri dari vektor. Ya, vektor penyakit ya. Bisa saja apa vektornya tadi ketungo itu sebenarnya vektor ya. Bukan bakteri. Terus nyamuk. Nah, seperti itu dari vektor penyakit ya. Nanti vektor penyakit itu binatang-binatang kecil. Kemudian, nah dari kebutuhan primer tersebut perlu dipelihara keterpenuhan sanitasinya ya agar kelangsungan hidup manusia terpenuhi, derajat kesehatan masyarakatnya dan hidup menjadi lebih berkualitas ya. Pengertian sanitasi ini bisa dilihat ya. Jadi sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air, dan udara. Nah, inilah media. Inilah media penularannya nih, tanah, air, dan udara. Nah, ini yang menjadi sebagai media transmisi. Jadi menurut Departemen Kesehatan RI, sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia ya. Jadi sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dan subjeknya. Misalnya apa? Misalnya apa? Menyediakan apa nih? Menyediakan Air bersih, Bu. air bersih.
Menyediakan air bersih ini salah satu contoh untuk keperluan mencuci tangan. Kemudian apalagi? Minum, Bu. Iya, Mandi. kemudian menyediakan tempat sampah ya untuk mewadahi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian nah ini menurut Noto Atmojo ya, sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan pembuangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Apa maksudnya? Perilaku ya. Perilaku disengaja. Apa? Kebiasaan hidup bersih, Bu. Kebiasaan perilaku yang tidak disengaja. Yang disengaja ini. Kebiasaannya gitu, Bu. Ya. Kan kalau misalnya biasa itu pasti bakalan menimbulkan suatu kesengajaan untuk dilakukan gitu, Bu. Kenapa tidak dikatakan perilaku yang tidak disengaja, tapi perilaku yang disengaja? Izin menjawab, Bu. Ya. Disengaja itu berarti dalam kita melakukannya tuh secara sadar gitu, Bu. Kalau ini boleh dilakukan, ini dilakukan kalau alasannya seperti ini gitu, Bu. Secara sadar gitu. 100%. Artinya itu dengan penuh kesadaran, berupaya. Jadi kalau tanpa kesadaran, tanpa upaya ya yang penuh kesadaran untuk hidup sehat, maka tidak akan bisa diwujudkan derajat kesehatan masyarakatnya ya. Kalau kenapa tidak dibilangkan perilaku yang tidak sengaja? Kalau tidak sengaja tuh liar gitu ya. Jadi liar artinya tidak peduli masa bodoh. Nah, seperti itu. Sedangkan ini harus penuh kesadaran. Jadi dengan segala upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ingin hidup sehat supaya bakteri tidak termakan, tidak masuk ke tubuh kita melalui mulut. Maka ketika sebelum makan kita harus mencuci tangan. Itu artinya penuh kesadaran. Betul ya, Lisa? Nah, seperti itu. Kemudian menurut Aswar juga mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Nah, kemudian menurut WHO, sanitasi itu suatu apa sih muncul-muncul ini ya? Suatu usaha, nah kan, suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek ya, merusak perkembangan fisik kesehatan, kemudian dan kelangsungan hidup. Ya, jadi contoh nyatanya itu membuat atau menjaga kebersihan saluran air ya seperti itu ya. Nah ini kan berarti kan suatu usaha ya. Misalnya juga terkait sampah ya, memisahkan sampah. Nah, ya, jadi antara sampah organik dan anorganik. Kemudian bagaimana pengelolaannya dengan melakukan pemilahan sampah. Nah, berarti tidak dengan penuh kesadaran ya, tidak ingin sampah itu berserakan. Dengan sampah yang berserakan ya, kemudian akan menjadi apa? Pembuangan sampah yang berserakan akan menjadi sarang binatang pembawa penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian seperti melakukan fogging. Fogging itu apakah selalu fogging pakai alat berat? Fogging.
Enggak kan? Semprot, menyemprot ya, menyemprot nyamuk dewasa. Nah, seperti itu. Itu salah satu usaha ya, suatu usaha. Jadi sanitasi itu status kesehatan apa namanya? Sebuah atau adalah status kesehatan suatu lingkungan ya yang mencakup perumahan, kemudian pembuangan kotoran ya, pembuangan kotoran itu bisa limbah padat, limbah cair ya, kemudian penyediaan air bersih. Jadi di sini setelah kita melihat beberapa pengertian terkait dengan sanitasi, maka pertanyaannya, sanitasi itu apa sih? Sanitasi itu apakah sebuah objek atau subjek? Kalau objek itu apa, subjek apa? Sartika, mana Sartika? Dari tadi Lisa tuh yang jawab. Mana Sartika? Atau Aprita, Aprita? Mohon maaf Bu, suara Ibu putus-putus. Alah, itu yang putus. Kamu kali itu headsetnya. Ayo. Iya Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Iya Bu, putus-putus Bu. Nah, terus kan gini, tadi kan Ibu bilang, udah bisa didengar kan? Sanitasi itu kita lebih mengacu kepada apa sih, objek atau subjek? Dan apa sih objek itu? Kalau subjek apa? Kita menitik beratkan kepada objek atau subjek sanitasi itu. Atau tidak bisa dipahami pertanyaan Ibu? Atau boleh juga Lisa tuh jawab lagi, Lisa, Aprita atau siapa itu? Aulia? Aulia dari tadi. Kalau sanitasi itu Bu menitik beratkan kepada objek Bu, menurut saya Bu. Soalnya kan sanitasi itu lebih ke lingkungan hidup gitu Bu. Terus ada yang lain? Objek itu apa? Objek itu apa? Lingkungan hidup. Objek lingkungan hidup tadi ya. Objek adalah sasaran yang sasarannya. kita lakukan sanitasi gitu. Sasarannya yang dilakukan. Objek ya? Iya Bu. Oke. Iya. Terus yang lain? Yang lain? Yang lain? Ini terkait dengan pengertian Lisa, terkait dengan pengertian sanitasi loh. Ayo. Menurut Ibu, permisi Bu. Ya, Aprita. Menurut saya Bu, sanitasi adalah subjek Bu. Ya, argumennya? Karena Nampakkanlah wajahmu, Aprita. Pasti ini lagi dalam keadaan tidur nih ya. Aprita, nampakkan wajahmu. Ya Bu, suara Ibu putus-putus Bu, udah kedengaran. Nggak apa, Ibu mau dengar suaramu. Suara Ibu kan udah jelas pertanyaannya. Kamu tinggal penjelasanmu aja, tinggal argumenmu. Oh, ya apa? menurut saya Bu, sanitasi itu Bu, subjek Bu, karena menitik beratkan ke subjek ya, karena? Ya Bu, karena pembicara atau memberi pokok pembahasan Bu. Terus yang lain? Yang lain? Jadi gini ya, terkait dengan
pengertian sanitasi sebenarnya itu menitik beratkan kepada subjek. Siapa subjeknya? Nah, di sini kan dari beberapa pengertian sanitasi dari Kemenkes maupun dari beberapa pakar yang mendefinisikan bahwa sanitasi itu pada intinya suatu usaha, ya kan? Suatu usaha apa sih? Suatu usaha itu berarti perilaku. Perilaku itu siapa? Perilaku itu berarti manusia. Manusia itulah subjek, ya. Jadi lebih menitik beratkan kepada subjek, bagaimana si subjek ini melakukan suatu usaha untuk apa? Untuk mengendalikan lingkungannya, ya, pada kondisi yang memenuhi persyaratan, ya, menurut Permenkes, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah menitik beratkan kepada subjeknya, yaitu perilaku atau manusia itu sendiri dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Artinya artinya di sini kan subjek itu yang harus berupaya, kan, tadi melakukan upaya. Nah, seperti itu. Seperti apa misalnya tadi kan seperti dicontohkan juga upayanya melakukan cuci tangan pakai sabun, kemudian berusaha memberikan menyediakan jamban yang sehat. Nah, objeknya itu jamban itu sendiri. Oh, setelah kita melakukan praktek di lapangan, hasil pengamatan di lapangan, sekian persen orang telah memiliki jamban sehat. Nah, objeknya itu jamban sehat. Nah, tapi ternyata ditemukan sekian persen jentik di kontainer. Nah, di sini berarti subjeknya belum melakukan upaya dalam pemberantasan sarang nyamuk, ya, atau pemutusan rantai perkembangan nyamuk. Nah, seperti itu. Lalu pemukiman. Nah, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilisasi, ya, utilisasi umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Nah, pemukiman kan berarti kan dia satu satuan perumahan, ya. Satu satuan perumahan, ya, dari bagian dari lingkungan hunian. Kalau lingkungan hunian berarti kan lebih luas, ya, lebih luas. Lingkungan hunian itu pemukiman. Nah, kalau perumahan itu yang ada di dalam suatu lingkungan hunian, ya, jadi satu satuan perumahan. Nah, jadi dia harus untuk lingkungan pemukiman ini harus, ya, terpenuhi adanya sarana dan prasarana. Apa sih prasarana? Prasarana pemukiman apa? Prasarana adalah kelengkapan dasar lingkungan fisik lingkungan hunian, ya. Jadi lingkungan hunian nih kalau udah ini kan satu kesatuan perumahan ini masuk ke dalam lingkup lingkungan hunian. Nah, ini untuk lingkungan hunian ini harus terwujudnya adanya prasarana dan sarana. Apa itu prasarana? Apa itu sarana? Apa? Karena nanti ini juga bagian dari kalian ketika praktek di lapangan, ini bagian dari observasi. Apa prasarana? Contohnya.
Prasarana adalah itu Bu, penunjang kayak gedung ataupun perumahan gitu Bu. Pra ya, pra. Gedung atau perumahan. Sekarang kalau bangun gedung, bangun rumah, suatu perumahan, ada rumah duluan atau ada jalan duluan? Jalan duluan, Bu. Nah, terus yang prasarana apa? Seperti jalan Nah, dan atau jalan. misalkan ya Bu, jalan. Jadi prasarana itu sebelum diwujudkan sarana, jadi ada prasarana seperti jalan, kemudian apalagi ya, jalan, jaringan drainase, ya, itu idealnya seperti itu. Jadi adanya drainase, kemudian jaringan air bersih, ya, kemudian adanya pengelolaan limbah, kemudian ada pengelolaan sampah, kemudian ada jaringan listrik, jaringan telepon. Nah, itu prasarana. Ya. Jadi rumah itu atau pemukiman itu akan tidak sehat apabila tidak terpenuhi prasarana, ya, prasarananya. Seperti misalnya jalan. Kalau tidak ada jalan bagaimana? Misalnya ada masyarakat yang sakit gitu ya, mau cepat dibawa berobat. Kalau tidak ada jalannya gimana? Mau cepat melakukan upaya penyelamatan. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada jaringan drainase. Nah, pemukiman yang tidak ada drainase, apa yang akan terjadi? Ya, tentu pemukiman itu tidak akan sehat. Begitu juga perumahan atau pemukiman yang tidak ada air bersihnya, ya. Padahal air bersih itu merupakan apa itu? Air bersih, kemudian pengelolaan limbah atau pengelolaan atau drainase itu merupakan sanitasi dasar, ya. Jadi itu merupakan sanitasi dasar yang harus dipenuhi di dalam sebuah perumahan. Makanya ibu ada beli rumah di daerah Ayani 2, ibu jual karena tidak terpenuhinya sanitasi dasar. Ya. Rumahnya udah ada, tapi drainase, ya, sebagai saluran limbah cairnya itu, ya, drainase pembuangan paritnya itu, ya, enggak ada gitu. Sehingga kalau banjir, hujan saja udah meluap banjir. Kemudian air bersihnya juga tidak ada. Nah, itu. Jadi sanitasi dasarnya tidak terpenuhi sehingga ibu jual rumah itu. Padahal pengembang sebelum membangun sebuah perumahan itu menurut PP nomor berapa itu? PP nomor 12 tahun 2021 nih ya. Nih ya. Jadi pengembang itu developer kalau akan membangun sebuah perumahan itu dia harus melengkapi sarana dan prasarana. Ya. Yang lebih mendasar lagi yaitu sanitasi dasar itu harus terpenuhi. Ya, air bersih, pengolahan limbah cair, kemudian drainase. Pengolahan limbah cair itu apa? Pengolahan limbah cair itu seperti septic tank, ya, septic tank. Kemudian drainase itu kan pembuangan limbah cair juga, ya, pembuangan limbah rumah tangga, ya. Nah, itu harus ada gitu. Dan lebih luas lagi yaitu sarana itu harus terpenuhi. Apa itu sarana? Sarana pemukiman apa? Sarana pemukiman itu sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Contohnya apa? Sarana pemerintahan dan pelayanan umum.
Itu Bu, Peribadatan, Bu. Apa? Tempat beribadah, kemudian Iya. fasilitas kesehatan, terus Iya, fasilitas pendidikan, iya. rekreasi, dan lain-lain, Bu. Nah, jadi itulah pemukiman, ya, lingkungan hunian atau lingkungan pemukiman itu harus terpenuhi sarana dan prasarananya. Ketika masyarakat, misalnya penghuninya atau masyarakat itu membutuhkan pelayanan kesehatan, di situ ada puskesmas, ya, ada pelayanan instansi pelayanan kesehatan, kemudian tempat ibadahnya ada, tempat olahraganya ada, kemudian apalagi tempat pendidikan, sekolah ada, ya, seperti itu. Nah, di sini kan pemukiman sehat ini suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berkreasi, dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan, ya. Jadi pemukiman itu harus memenuhi persyaratan fisiologis, ya, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan, ya. Nah, jadi supaya kalau ini, ya, kalau psikologis dan penularan penyakit kita sudah jelas, fisiologis juga. Nah, tapi kalau kecelakaan gimana hubungannya? Berarti rumah itu, pemukiman itu harus di daerah aman dari bencana. Jadi jangan tidak membangun rumah di lereng-lereng bukit, di bantaran kali, ya. Kalau di lereng bukit, ya, makanya sering terjadi kalau di daerah Jawa itu adanya bencana tanah longsor, ya. Nah, sehingga penghuninya tertimbun. Kemudian kalau membangun rumah di bantaran kali, maka ketika adanya banjir dia akan hanyut, ya, keamanan tidak terjaga, ya. Nah, kalau fisiologis apa? Fisiologis apa? Izin menjawab, Bu. Iya, bisa. Silakan. Jadi itu lingkungannya tuh terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan kesehatan dari fisiologis kita itu terganggu gitu, Bu. Ada lagi? Apa sih fisiologis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Memenuhi persyaratan fisik, Bu. Fisiologis apa? Boleh kok googling. Apa? Mempelajari keberlangsungan sistem kehidupan. Yang lain? Apa?
Ayo. Kan Ibu kasih toleransi buka Google. Nah, Bu, izin menjawab. iya. Fisiologis adalah yang berkaitan dengan fungsinya, Bu. Fungsi dari Fungsi dari yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari fisik rumah. sarana prasarana tersebut. Dari sarana prasarana. Jadi apa? Memenuhi syarat fisiologis. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Aulia, sila. Memenuhi kebutuhan fisiologis kayak apa sih pencahayaannya, Bu? Terus penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu, Bu. Jadi persyaratan fisiologis itu yang dapat membuat kenyamanan kita, penghuninya, ya, penghuninya merasa nyaman gitu ya. Karena suhunya memenuhi persyaratan suhu, ya, suhu yang tidak panas, juga tidak dingin, kemudian begitu juga terkait dengan kebisingan, ya, tidak tidak mengalami kebisingan, ya. Jadi lain kalau rumah di pinggir jalan. Nah, kemudian apalagi yang dapat mengganggu secara fisiologis. Nah, contohnya Ibu kemarin ke seberang. Ibu enggak bisa bayangin tuh yang rumahnya dekat pabrik karet. Nah, apa itu yang akan mempengaruhi secara fisiologis, yang akan mempengaruhi apa tuh? Bau karet yang begitu busuk. Nah, itu yang akan membuat kenyamanan itu hilang gitu loh. Nah, yang akan membuat kenyamanan hilang itu karena apa? Adanya kebisingan, kemudian suhu udara yang tidak memenuhi syarat, kemudian bau udara, ya, itu kan penciuman, ya, adanya limbah, limbah drainase atau apa, yang menyebabkan penciuman itu tidak nyaman. Kemudian yang tidak memenuhi persyaratan fisik juga, ya, misalnya ventilasi tidak terpenuhi, tentu menyebabkan adanya kelembaban udara. Nah, seperti itu. Itu kan merasa tidak nyaman. Nah, kalau syarat psikologis apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Daeng. Ibu catat loh yang tanya Pak, yang jawab nih, Daeng. Maka Ibu nih sambil catat, Daeng. Tadi Aulia. Terus apa, Daeng? Syarat psikologis itu yaitu terciptanya ketentraman dan keamanan bagi orang yang penghuni di permukiman tersebut. Misalnya tertimbulnya rasa aman yang penghuni rasakan berada di pemukiman tersebut, atau rasa tentram begitu, Bu, dari ancaman luar. Ya. Bu, izin menambahkan, Bu, dari punya Daeng. Aulia, memenuhi kayak privasi yang cukup, terus komunikasi yang sehat antara anggota keluarga atau penghuni rumah di sekitar, Bu. Iya.
Jadi syarat psikologis yang harus terpenuhi itu supaya penghuninya terpenuhinya privasi dari penghuninya, ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan keterpenuhan syarat psikologis dari rumah, misalnya kita kaitkan dengan misalnya suatu keluarga dengan 2 anak laki dan perempuan, maka berapa kamar yang harus terpenuhi supaya syarat psikologis itu terpenuhi gitu ya. Privasinya terjaga. Ya. Jadi berapa kamar yang harus terpenuhi? Suatu keluarga ya, suami istri dengan 2 anak laki dan perempuan, berapa kamar di dalam rumah itu? Ada 2, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Yang 2 siapa yang bilang? Ada 3, Bu. 3, Bu. Alasannya? Maaf, Bu, ada 3, Bu. Alasannya karena orang tua dengan kamarnya sendiri, sedangkan anak laki-laki dan perempuan dengan kamar terpisah, Bu. Ya. Setelah usianya? Setelah usianya balik atau sudah pubertas. Usia 5 tahun. Usia 5 tahun sudah harus dengan kamar sendiri, ya. Kecuali balita masih boleh dengan orang tuanya. Nah, itu udah toleransi, tapi sebaiknya sudah di kamar sendiri gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk memenuhi syarat psikologis supaya privasinya terjaga. Tidak perlu dijelaskan apa sih privasinya, ya. Tentu kalian udah dewasa, udah paham. Nah, kemudian tadi kan ini materi pengertian, ya, pengertian, kemudian tujuan dan apa tadi? Ya. Jadi ini judulnya tadi pengertian, tujuan dan ruang lingkup. Nah, sampai kepada tujuan. Jadi tujuan dari sanitasi pemukiman itu ya, 1 untuk pengendalian ya, pengendalian itu apa? Yaitu upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan yang pertama. Kemudian yang kedua upaya mencegah penurunan kualitas media lingkungan dan upaya meningkatkan kualitas media lingkungan. Ya, jadi upaya pencegahan. Berarti upaya pencegahan minimal kita melakukan pencegahan. Ya. Kemudian selain dilakukan pencegahan, maka lakukan upaya peningkatan kualitas. Nah, di sini. Contohnya apa upaya pencegahan? Tidak membuang sampah sembarangan gitu, Bu. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi minimal ya tidak membuang sampah sembarangan, tetap pada kondisi lingkungan itu masih asri. Tapi peningkatan kualitas media lingkungan apa? Pada kondisi asri kan kalau kalau tidak diupayakan tidak ada drainase. Ya, tidak ada drainase sehingga kalau terjadi hujan maka akan ada genangan air. Nah, jadi upaya peningkatan kualitas media lingkungan, maka kita harus melakukan upaya. Upaya apa? Upaya pengendalian untuk sanitasi dasar, ya. Pengelolaan limbah, terus kemudian apa tadi? Pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, kemudian apa saja? Ada yang bisa nambahkan?
Nah, semua itu agar apa? Ya, agar lingkungan itu berkualitas baik, ya. Jadi di sini pengamanan itu supaya upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. Ini ada di PP nomor 66 tahun 2014 ya. Jadi karena apa? Dari berbagai jenis penyakit dapat muncul karena lingkungan yang sanitasinya buruk ya. Jadi menjadi sumber perkembangbiakan berbagai jenis penyakit ya. Nah, jadi agar terhindar dari berbagai penyakit, maka harus ada upaya terus menjaga lingkungan ya, khususnya lingkungan rumah, lingkungan sekitar, agar selalu menerapkan sistem sanitasi yang baik, sanitasi dasar yang baik. Ya. Jadi masih ingat ya faktor risiko ini kalau dikaitkan dengan apa namanya, faktor risiko penyakit ya. Jadi ini kan kaitannya dengan patogenesis penyakit. Kalian udah belajar belum mengenai teori simpul? Nanti kita akan sampai ke situ, teori simpul. Jadi nanti pada pertemuan 6 kalau tidak salah ya, kalian menganalisis dari apa tadi artikel penelitian orang, kemudian kalian analisis, kalian hubungkan dengan teori simpul. Apa teori simpul? Teori simpul apa? Pernah diajarin belum? Itu apa ya, mata kuliah dasar-dasar keseling loh harusnya. Siapa ngajar dasar-dasar keseling? Teori simpul itu merupakan sebuah skema penyakit patogenesis, perputaran ya, perputaran penyakit bisa dari agen ya. Jadi simpul ada simpul 1, 2, 3 dan 4. Nanti saat kalian UTS ini akan keluar soal-soal Ibu banyak terkait dengan teori simpul. Simpul 1, 2, 3 dan 4. Simpul 1 apa? Itu kan skema patogenesis penyakit, skema penularan perputaran penyakit dari simpul 1 sampai dampaknya simpul 4. Apa simpul 1, Daeng? Nuraida? Sumber, Bu. Hah? Simpul itu sumber, Bu. Sumber penyakit atau agen penyakit. Sumber penyakit, Bu. Nah, simpul 2 apa? Lingkungan, Bu. Lingkungan. Bentar. Sumber penyakit. Tadi Ibu tanya. Sekata Daeng sumber penyakit. Sumber penyakit apa saja, Nuraida? Banyak Daeng nih yang jawab. Sumber penyakit apa saja, Nuraida? Contohnya agen biologis, Bu. Agen biologi, contohnya bakteri, virus, jamur. Terus protozoa, protozoa, amuba. Terus memangnya cuma biologis ya? Apa saja agen penyakit? Ada agen kimia, agen fisika. Kimia dan fisika. Kimia contohnya Ya, apa? Kimia apa contohnya, Aulia? logam berat, Bu. Logam berat. Terus banyak ya yang terkait dengan PB, kemudian merkuri. PB merkuri ya? Ya. Jadi pestisida ya. Iya, Bu. Jadi PP dari timbal, Bu. timbal. Nah, jadi pestisida itu dari apa namanya? Racun hama. Apalagi terus
agen penyakit kan ada 3 ya? Ada berapa? Terus apa lagi? Fisik, Bu. Fisik, contohnya? Kebisingan, getaran, cahaya. Ya, kebisingan, getaran, cahaya, suhu. Itu suhu fisik loh. Suhu. Ya. Nah, itu jadi itu agen penyakitnya. Untuk sampai memapar manusia, maka adanya komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu simpul berapa? Simpul 2, Bu. Simpul 2, Bu. Nah, apa sih komponen lingkungan itu? Adanya udara, air, Tanah, Udara, air, tanah, Bu. Ya, oke. Lisa, berikan satu contoh agen penyakit yang transmisinya melalui udara. udara. Itu bisa berupa polutan, Bu. Polutan atau gas-gas berbahaya yang ada di udara. Apabila hal-hal yang terkait kayak Berarti itu polutan, gas-gas yang ada di udara itu lebih tinggi dari biasanya, itu bisa menimbulkan kesakitan pada host. ya, itu agen penyakit yang fisik ya. Sebagai media agen penyakit fisik. Kalau yang lainnya ada yang bisa nambahkan? Yang disebabkan oleh udara? Izin menjawab, Bu. Siapa? Izin menjawab Sartika. Sartika, oke. Iya, Bu, ini bersumber bisa jadi dari ini pencemaran dari asap industri, Bu. Itu menyebabkan polutan juga untuk bagi host bisa terganggu, Bu. Ya, itu Dan bisa menyebabkan penyakit pneumonia atau ISPA. Kasih, Bu, kurang lebihnya mohon maaf. ISPA tuh dari apa toh? Dari udara, Bu. Udara. Iya, maksudnya apa agen penyakitnya? Polutan itu mengiritasi. Kalau polutan itu berarti kimia. Jadi kalau pneumonia selain dari kimia, bisa sih dari kimia. Selain itu apa lagi? Yang melalui udara? Bakteri atau virus, Bu. Virus. Contohnya kayak COVID, Bu. Ya. Kalau bakteri lewat udara, contohnya bakteri apa? Penyakitnya maksud Ibu. Penyakitnya apa? Penyakit? Corona, Bu. Ya, kalau pneumonia apa? Pneumonia itu virus. Kalau yang bakteri? Flu, Bu. Flu itu kan pneumonia. Itu kan virus. Nanti kalau kamu memberikan penyuluhan gimana kalau kamu tidak memahami penyakit yang disebabkan oleh virus sama penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Beda ya. Apa itu? Lewat udara. Ya, udara itu sebagai media media transmisi dari penyakit secara TBC, fisik. Nah, itu jadi secara fisik, kemudian secara mikrobiologi, secara kimia. Ya, jadi kalau apa namanya yang lewat udara yang mikrobiologi itu TB, ya TB bisa bakteri, bisa virus itu pneumonia. Kemudian jadi teori simpul, kemudian teori simpul itu tadi kan, ada yang bisa jelasin enggak teori simpul? Tadi udah baru simpul kedua. Simpul ketiganya apa?
Apa simbol ketiganya? Manusia. Komponen manusia. Maksudnya apa tuh manusia nih? Jadi kalian tuh ya, teori simpul tuh harus ada di luar kepala. Ya, maksudnya tidak lagi textbook ya. Ibu harap mungkin ini baru masih mulai hari ini kalian tidak bisa karena masih textbook mungkin. Tapi kedepannya kalian harus itulah kompetensi kalian. Jadi kalian harus mengetahui skema patogenesis penyakit. Karena nanti kalian itu kalau di puskesmas itu akan tupoksinya sebagai penyuluh. Kalian di klinik sanitasi. Ya, kalian di klinik sanitasi, kalian akan menemukan pasien yang datang mengidap penyakit TBC. Nah, penyakit TBC kalian harus bisa menjelasin simpul satu agen penyakit TBC itu apa, penularannya melalui apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaji dari sisi manusianya itu bagaimana? Nah, kemudian tadi kan dampaknya itu si penyakit TBC itu kan. Nah, jadi patogenesis penyakit itu penemuan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat ya. Itu dikaji dari teori simpul itu bisa disebabkan oleh pertama agen atau bisa kita ditemukan dulu penyakitnya. Ditemukan penyakitnya, baru nanti dikaji naik ke atas. Dari apa nih adanya penyakit TB ini disebabkan oleh apa? Nah, begitu. Kemudian muncul penyakit yang kaitannya dengan media penyebarannya melalui udara, pneumonia misalnya. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh agen apa? Atau dilihat dari sisi manusianya dulu. Manusianya bagaimana sehingga terjadi penyakit pneumonia. Nah, seperti itu. Maka kalau melihat teori simpul dari manusianya ini, kan pertama satu agen penyakit, kedua media penularannya, ketiga manusia. Dari manusia sampai ke dampaknya sehat atau sakit. Itu kan di situ ada panah yang ada panah yang dari media penularan ke manusia, dari manusianya kemudian ke media penularan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada panahnya. Makanya di situ kalian harus bisa menjelaskan gitu. Nah, di sini kan teori pada simbol ketiga itu hubungannya dengan penduduk. Maksudnya gimana? Penduduk yang bagaimana? Maksudnya penduduk itu seperti apa gitu? Tolong satu saja contoh penyakit akibat lingkungan yang buruk, kemudian jelaskan. Satu saja penyakit, kemudian jelaskan skema teori simpulnya, skema patogenesisnya. Ada yang bisa enggak? Jadi supaya merangkum dari simpul 1 sampai simpul yang terakhir. Lisa, bisa Lisa? Contohkan satu saja. Baik Bu, saya ingin menjawab. Yang paling simpel itu diare. Ya. Diare itu bisa penyebab sumber dari penyakitnya itu bisa dari air atau pengonsumsian makanan yang tidak bersih gitu. Tapi yang paling sering terjadi itu dari air. Nah, dari air ini kita bisa melihat bagaimana kondisi airnya. Air tersebut apakah sudah layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sudah bebas dari pemeriksaan mikrobiologi. Apabila belum, maka air tersebut menjadi penyebab utama dari penyakit diare tersebut. Kemudian komponennya terhadap manusia sudah pasti pencernaan terhadap pencernaannya gitu. Sistem pencernaannya diterganggu hingga muncullah penyakit diare gitu. Terjadi diare pada host gitu Bu.
Sistem pencernaannya kan berarti udah kedampak itu. Dampaknya. Ya benar Bu, udah terdampak. Dampaknya itu ya itu penyakit diare. Maka kalau dikaji patogenesisnya mundur, nanti kamu akan menjelaskan. Ini loh ditemukan pasien datang ke klinik sanitasi dengan keluhan penyakit diare. Maka harus dijelaskan. Mundur, maju ke depan. Bagaimana perilakunya? Dari kajian dari sisi manusia bagaimana perilakunya? Kan di sini perilaku. Ya kan? Bisa perilaku, bisa status gizi, bisa pengetahuan. Status gizi misalnya datang pasien dia dengan keluhan ternyata dia ada stunting. Ya, jadi kondisi fisik yang pendek. Nah, akan dikaji mundur. Karena dari manusianya itu dia tidak terpenuhi status gizi yang baik, ya, nutrisi makanannya yang baik, ya, sehingga terjadi stunting. Nah, kemudian dari manusianya nih, yang kenapa jadi manusianya ini status gizinya buruk karena apa? Karena adanya agen penyakit. Bisa jadi status gizi buruk itu tidak selalu karena dari konsumsi juga, ya, tapi dari lingkungan, ya, dari lingkungan. Jadi ada stunting itu tidak selalu disebabkan oleh karena makanan yang tidak terpenuhi dengan baik sehingga terjadi stunting. Artinya tidak selalu dampaknya langsung, tapi bisa dampaknya karena disebabkan oleh lingkungan yang buruk sehingga terjadi kesakitan. Contoh misalnya seperti ini. Balita dengan terpenuhi gizi yang baik, ya, terpenuhi gizi yang baik, tapi lingkungannya tidak terpenuhi, lingkungan yang baik tidak terpenuhi, sehingga adanya agen penyakit, ya. Agen penyakit apa? Agen penyakit mikrobakteri, agen penyakit diare. Apa penyakit diare? Apa? Agen biologis, Bu. Ya. Jadi bakteri yang menyebarkan atau agen penyakit yang menyebabkan penyakit diare, ya. Nah, melalui apa penyakit ini? Agen penyakit ini masuk ke dalam tubuh si balita melalui makanan, ya, melalui medianya makanan. Nah, makanan ini kenapa bisa terpapar bakteri? Karena adanya media tanah. Jadi media tanah yang akhirnya mencemari makanan, media tanah itu ada bakterinya, mencemari makanan, kemudian makanan itu dikonsumsi oleh balita, sehingga si balita ini menderita diare. Karena menderita diare, ya, itu kan menginfeksi saluran pencernaan. Karena menginfeksi saluran pencernaan sehingga gizi si balita ini tidak dapat terpenuhi dengan baik, ya. Apalagi kalau diarenya terus-menerus, maka dia akan mengiritasi maksud Ibu ini menginfeksi saluran pencernaan sehingga tidak dapat nutrisinya tidak dapat diproses dengan baik oleh tubuh. Nah, itu akan menyebabkan si balita mengalami kekurangan gizi. Nah, ini kan salah satu contoh gitu ya. Nah, tadi kan diare. Nah, akibatnya dia diare kan, penyakitnya penyakit diare. Nah, dampak berikutnya bisa menyebabkan perkembangan balita itu menjadi tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikaji dari perilaku. Nah,
itu akibat perilaku yang tidak baik, manusianya tidak berperilaku baik, ya, tidak mencuci tangan sebelum makan, atau ibu pengasuh itu tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga agen penyakit ini, ya, yang melalui tanah, melalui media tanah ada di tangan, kemudian termakan oleh si balita, kemudian membuat infeksi saluran pencernaan, menyebabkan terjadinya diare. Karena sakit diare itu dampaknya lagi, ya, impactnya lagi, si balita akan mengalami stunting. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau mau dari penyakitnya dulu, kalian harus bisa menganalisis dari lingkungan, kemudian dari lingkungan itu kenapa masuk ke manusia, dari misalnya dari penyakitnya, ya, dampaknya itu, kemudian kalian bisa, atau kalian bisa melihat impactnya, oh ada balita itu stunting, kenapa bisa stunting? Nah, kemudian dia mati. Nah, dia mati, oh dia stunting, ternyata ada riwayat sebelum stunting, riwayat kejadian penyakit. Si anak ini sering mengalami diare. Nah, dari diare ini dikaji lagi ke ke simpul yang ketiga, manusianya. Oh, dari manusianya ternyata si pengasuh ini tiap kali memberikan makan pada balitanya tidak melakukan cuci tangan pakai sabun, sehingga media penularan penyakit ini yang nempel di tangan, ya, tidak media penularan penyakit ini yang ada di tanah yang membawa bakteri itu yang nempel di tangan, ya, dari perilakunya itu dapat dianalisa dia tidak berperilaku baik sehingga tidak mencuci tangan sehingga menyebabkan kejadian penyakit. Nah, kira-kira seperti itu yang penting pada intinya dapat dipahami. Jadi karena teori simpul itu bisa dikaji dari impact, bisa dikaji dari dampak, ya. Kemudian bisa dikaji dari faktor lingkungannya, faktor manusianya dari faktor perilaku, ya. Nah, jadi itu kemudian ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup dari sanitasi meliputi 4 hal, yaitu menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, ya. Karena kasus penyakitan juga kasus komorbid, ya, atau penyakit morbiditas, maksud Ibu, kesakitan itu bisa disebabkan oleh tempat kerja, dibawa dari tempat kerja, ya, dari tempat kerja. Seperti Poltekkes ini sekarang kan WFH lagi gara-gara ada 1 orang yang sakit, ada yang sakit sakit kena kok jadi COVID, ya, ada sakit COVID. Sakit COVID, keluhannya keluhan COVID tapi masuk kantor. Akhirnya menulari yang lainnya, termasuk Ibu ditulari nih, Ibu sakit, Ibu kemarin terpapar COVID, Ibu sakit, Ibu nulari Bapak, pun Bapak nulari lagi tukang, ya, yang berdekatan dengan Bapak, ya, tukang kan ada kontak, ya, ada kontak dengan Bapak, Ibu ada kontak dengan Bapak, ya, Ibu kena teman Ibu. Jadi teman Ibu dulu yang sakit nih, Ibu sempat negur. Kok kok kondisinya kayak lemah, kenapa? Enggak, batuk aja. Ternyata hari Sabtu Ibu sakit, ketularan. Minggu luar biasa sakitnya Ibu, ya, sampai tenggorokan ini seperti nelan teriris-iris, pisau silet, ya, baru Ibu ngerasakan kayak gitu, dada sakit luar biasa. Nah, Ibu sakit nulari Bapak, Bapak nulari tukang. Jadi tidak saja korupsi yang mempunyai efek domino, ya, ini Ibu ngajar PPAK kan, jadi tidak saja korupsi yang berdampak domino, tapi COVID ini berdampak domino.
Ya, Ibu ditulari teman Ibu di kantor dosen dosen kesling. Kemudian Ibu nulari Bapak, Bapak nulari tukang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bisa penyakit itu dibawa dari tempat kerja ke tempat kerja yang tidak bersih ya. Ya, jadi tidak terjaga kebersihannya ya. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya ya melindungi setiap orang dari faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, ini kemudian ruang lingkup ketiga mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular. Yang keempat, mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja. Nah, ini nanti dari empat ruang lingkup ini ada di dalam pelaksanaan materi 1, 2, dan 3 sampai ke 14. Nah, pada akhirnya 15 ya. Kemudian pada 14 pada pertemuan ke-15 ini kalian penyuluhan. Nah, penyuluhan inilah yang kalian harus sampaikan ya. Ini sebenarnya ini garis-garis besar untuk penyuluhan nanti, pemberdayaan masyarakat ya. Jadi bagaimana kalian bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa menjamin lingkungan sehat ya, berawal dari tempat kerja ya, kemudian dari melindungi rumah atau lingkungannya dari faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, kemudian mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ini apa namanya garis-garis besar untuk penyuluhan ini nanti ya dari ruang lingkup ini. Nah, itu kemudian jadi ini referensi yang Ibu ambil untuk materi ini ya. Tapi sebenarnya di yang lainnya banyak ya. Karena keterkaitan satu sama lain keterkaitan ya. Jadi ini ada PP nomor 12 tahun 2021 dan PP nomor 6 tahun 2014. Demikian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi sebelumnya Ibu akan foto kalian mana ya? Ibu belum. Oke. Foto dulu ya, foto dulu. Ibu, mohon maaf Bu, saya izin tidak menghidupkan kamera Bu, soalnya Bu HP saya Bu bermasalah, kalau menghidupkan kamera langsung itu Bu mati. Oke, PC-nya mana PC? Gimana ini untuk munculkan mukanya semua? Boleh Ibu minta tolong PC supaya nampak semua wajahnya. Kalian fotokan Ibu enggak harusnya maaf Bu, saya pakai HP Bu, nggak pakai laptop. Terus kalau gitu pandu dong Ibu. Apa yang harus titik yang titik-titik banyak ini ya diklik ya. Takut pula hilang pula nih ya. Iya Bu. Oh iya itu iya. biasanya yang Iya udah nampak dah. Oke Bu. Oke, kita ayo nampak Surya mana? Surya. Kita untuk dokumentasi Surya Asita. Oke. Nah. Ayo foto yang cantik yang dengan senyum ceria. 1, 2, 3. Bentar loh ya. Ibu simpan dulu. Nanti masuk lagi. Mana sih? Oke. Agak lama nih. Itu enggak jalan. Bentar ya. Simpen dulu di
Jangan keluar dulu. Mana? Pemukiman. Grup pemukiman di mana toh? Sanitasi. Kalian tuh ndak dibuat ininya ya, ndak dibuat foto profil jadi susah. Sekali lagi foto ya. Ibu kirim, sekali lagi foto, oke. Sekali lagi foto karena harus ada dokumentasi. Ayo, nampakkan wajahnya. Senyum. Bentar, Ibu, lihat loh. Aduh, si Lucky ini ngaco nih, enggak nampak fotonya. Lucky. Nampakkan wajahnya kalian. On cam. On cam semuanya, Sartika. Saya udah on cam, Bu. Sartika mana, Sartika? Sudah, Bu. Sudah. Ayo, Bu. jadi jangan membuat jelek kalau salah satu. Nah, yang Ibu panggil berarti yang ada di layar laptop Ibu. Jadi harus on cam. Wereni, Agatha, Carolina, Kartina. Udah, tapi kok enggak nampak wajahmu? Kartina. Nanti kalau Ibu foto wajahmu tak nampak loh. Tri Fatmawati. Kartina mana? Carolina. Udah, Bu. Muncul satu, hilang satu. Muncul satu. Kamu udah muncul, Kartina. Jangan lagi menghilang. Carolina. Muncul satu, hilang satu. Kapan mau selesainya? Ada, Bu. Ada maksudnya. Surya. Sudah, Bu. Tri Fatmawati, Husnul. Nah, ini Muhammad menghilang lagi. Satu muncul, satu hilang. Husnul, Muhammad. Ibu Sudah, Bu, sudah on. Udah kamu on cam. Ini baru ya udah, tadi belum. Muhammad mana? Jangan sampai menghilang lagi. Muhammad. Muhammad Fadila mana? Kalau Ibu Ada ini, Bu. mana? Ada tapi baru muncul. Oke ya, jangan sampai menghilang. Ibu mau screenshot nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena akademik tuh minta foto. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu nih lagi mau betulin recordingnya nih, gimana takut hilang. Silakan kalian mau keluar lah. Baik, Bu. Izin live.